wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum dimulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Lala ya. Baik Bu. Doanya apa ya Bu? Doanya baca Al-Fatihah. Baik. Mari kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa membaca Al-Fatihah. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Duduknya yang rapi ya. Peralatannya disiapin. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Tujuan kita mempelajari ini yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan lingkungan alam khususnya pada tumbuhan. Lalu tujuan lainnya supaya kita bisa menyebutkan contoh-contoh dari tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Sebelum mulai pelajaran, masih semangat nggak? Masih Bu. Ya, coba dites ya semangatnya. Coba ikutin instruksinya Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, gitu. Salah. Kalau Ibu bilang 1, tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang 2, tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang setengah, tepuk tangannya gitu. Masa ulit sih Bu? Ya kan ngerem. Enggak keren. Yuk, 1, 2, setengah. Oke. Yuk, dimulai ya. Kondisi yang mempengaruhi ekosistem. Sebelumnya udah pada tahu belum ekosistem itu apa? Nggak tahu Bu, belum pernah belajar. Oke. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dalam tempat tertentu. Ekosistem itu bisa berubah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, itu perubahan ekosistem secara alamiah, yang biasanya penyebab terjadinya itu karena bencana alam. Contohnya itu kebakaran hutan. Ada yang kedua ada gempa bumi, yang ketiga tsunami, terus yang keempat ada banjir, yang kelima ada Tsunami. oh ya tsunami tadi tanah longsor. Mau lihat lagi gak? Bingung Bu. Nih ini tanah longsor. Tadi Bu bilangnya apa? Tsunami. Oh salah. Tsunami nggak ada ayamnya tsunami. Maaf, salah. Hujan. Maaf salah sebut. Ini tanah longsor, yang ini tsunami. Terus yang kedua perubahan ekosistem karena perbuatan manusia. Manusia itu sering memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya, tapi manusia itu seringkali memanfaatkan lingkungan secara berlebihan, itu menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Contoh dari kerusakan lingkungan yaitu ini membuang limbah di sungai. Sungai ke laut Bu. Sungai. Ya Sungai ada udah bisa. kapalnya. Laut gak apa-apa. Di perairan lah gitu. Itu menyebabkan ekosistem di sekitar ini, misalnya ya ini laut ceritanya, di sekitaran laut menjadi rusak. Nanti ikan-ikan nggak bisa hidup, terumbu karang juga mati gitu. Yang kedua ada ini penebangan hutan secara liar. Menebang hutan itu boleh, tapi Harus pilih-pilih ya Bu. iya harus dipilih-pilih, dan setelah ditebang itu harus ditanami pohon kembali supaya bisa
bisa tumbuh lagi gitu loh pohonnya. Emang bisa? Bisa lah. Bisa direboisasi, Bu. Ya itu namanya. Biar hewan-hewan yang ada di hutan itu tidak kehilangan tempat rumahnya. tinggal. Tidak kehilangan tempat tinggalnya. Yang ketiga itu perubahan ekosistem karena bahan kimia. Penggunaan bahan kimia tuh boleh saja dipakai, tapi kalau penggunaan bahan kimianya secara berlebihan itu juga nggak baik buat lingkungan. Contohnya itu memberikan pupuk buatan yang secara berlebihan, nanti itu bisa membuat tanaman menjadi rusak atau apa sih namanya, mati. Sampai sini ada yang ditanyain, dia masih bingung? Enggak, Bu, sudah paham. Oke, 2. Oke. Lanjut ya. Manusia sering memanfaatkan lingkungan itu untuk keberlangsungan hidupnya, termasuk memanfaatkan tumbuhan. Selain menghasilkan oksigen dan makanan, tumbuhan juga bisa dimanfaatkan manusia untuk sebagai bahan bangunan, sebagai ini nih, Furniture. Iya, furniture atau kayak Apa, Bu? alat rumah tangga. Alat rumah tangga, contohnya ada lemari, ada kursi, ada meja. Ya, terus juga bisa dibikin jadi bahan bangunan yang biasa kayu buat nyangga-nyangga apa sih, bangunan sebelum bangunan dibikin jadi buat ya. Terus ada bisa juga untuk bahan untuk obat. Apaan, Bu? Bahan untuk obat. Kayu. Ih, bukan. Tumbuhan. Oh, tumbuhan. Kan ini lagi ngomongin tumbuhan. Iya, itu gambarnya kayu jadi. Iya, maaf. Enggak ada gambar. Oh. Tumbuhan apa yang bisa dibuat obat, Bu? Tumbuhannya banyak, misalnya kumis kucing itu bisa buat obat. Terus apa nih? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Jahe. Nah, itu tahu. Ya makanya nanya. Iya. Terus nih, jika penggunaan manusianya itu tidak terkendali atau secara berlebihan, maka tumbuhan akan mengalami kelangkaan dan akhirnya punah. Itu bisa apa sih namanya, sudah terjadi di tanaman pohon jati. Pohon jati itu sekarang udah banyak dulunya banyak diburu, banyak dicari oleh oleh tukang, yang digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga. Kenapa pohon ini tuh banyak dicari? Karena pohon ini Kuat. sifatnya Tahan lama. kuat, tahan lama, Tidak mudah dimakan bagus, rayap. ya. Jadi banyak yang ngincer pohon ini. Harganya juga mahal. Nah, ini tuh sering dimanfaatin menjadi kayak kursi, Itu kursi sama meja, Bu, bukan kursi aja. kan kasih sampah. Ada kursi, ada meja, ada tadi juga ada lemari gitu. Contoh tumbuhan lainnya itu ada ini, Apaan tuh? eh, pohon cendana. Oh, cendana. Pohon cendana ini memiliki bukan akar, kayu yang wangi, yang harum gitu. Jadi sering digunakan untuk membuat kipas. Kalau kipas kan kalau di apa sih namanya, Cembining nini. ya kan kayunya wangi, jadi tuh bisa kayak baunya tuh enak tuh. Terus juga bisa dimanfaatin jadi buat minyak wangi ya. Ada yang ditanyain nggak? Bingung nggak?
berarti ya. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan buat pelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan yang menuju ke arah hewan. Kalau ini kan tumbuhan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Lala, silakan pimpin doanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoanya wal asri, Bu. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya semuanya. Ya baik Bu.